Jawab soal-soal yang ada. Ini Hamin berapa ya? Ini tanggal 17 berarti 2 hari lagi atau 1 hari lagi menuju UKOM di tanggal 19 sampai tanggal 21. Semoga nanti teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan semuanya nanti bisa lulus UKOM kompeten 100%. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai nomor 71. Minta tolong ada yang tulis jawabannya. Nomor 71, seorang perempuan 32 tahun, G3P2A0 impar tukala 2 berada di kamar bersalin. Hasil pengkajian bayi lahir spontan, menangis kuat, gerakan aktif, kulit kemerahan, dan tidak ada gerakan aktif kulit kemerahan dan tidak ada bayi kedua. Perawat telah memberikan suntikan oksitosin. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? Apakah monitor TTV, melakukan pelepasan plasenta, melakukan masase uterus, mengobservasi perdarahan, ataukah memberikan cairan peroral? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, jawaban yang mana? Yuk, jawaban yang mana yuk? Yuk, yang mana jawabannya? Oke. Duh, bentar. Jawabannya adalah, jadi kata kuncinya di sini itu eh tidak ada bayi kedua, kemudian perawat memberikan suntikan oksitosin ya. Setelah diberikan oksitosin, berapa dosisnya? 10 unit. Maka yang harus kita lakukan yang paling tepat adalah melakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT singkatannya, atau bahasa lainnya kita melakukan pelepasan plasenta ya. Teknik-teknik pelepasan plasentanya ada banyak, ada 5 macam kalau nggak salah. Itu ada di PPT Maternitas. Nanti teman-teman bisa lihat langsung ke sana. Jadi nomor 71 ini karena tidak ada bayi kedua diberikan oksitosin setelahnya, maka tindakan setelah dilakukan oksitosin adalah melakukan pelepasan plasenta. Kita regangkan ya, melakukan peregangan tali pusat terkendali selama kurang lebih 15 menit. Kalau semisal 15 menit setelah dilakukan peregangan ini dia belum lepas, maka boleh diberikan oksitosin yang kedua. Kalau setelah oksitosin kedua 15 menit lagi nggak lepas, baru teman-teman melakukan manual plasenta. Dan yang terakhir, kalau semisal di pemberian oksitosin yang pertama, terus tiba-tiba ada tanda-tanda perdarahan yang hebat atau perdarahannya banyak, maka teman-teman tanpa menunggu dia lepas harus dilakukan manual plasenta. Gitu. Oke. Jadi ini jawabannya adalah melakukan pelepasan plasenta. Terima kasih Jona. Abidina Mare. Oke, kita lanjut ya. 72. Oi. 72. Balita perempuan 1 tahun dibawa ibu ke puskesmas dengan keluhan batuk dan pilek selama 2 hari. Hasil pengkajian dengan formulir MTBS, anak batuk berdahak, lemas, nafasnya 45, nadinya 80, suhunya 38, tinggal di daerah tanpa resiko malaria. Apakah klasifikasi MTBS yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Bisa nggak? Paham nggak, Rek? Kalau menentukan klasifikasi kayak gini. Buka MTBS-nya aja ya, saya bentar. Buka no MTBS-nya. Kita buka MTBS-nya. Bentar ya.
MTBS. MTBS. Ini tadi kasusnya itu anaknya, tak baca dulu. Kasusnya itu batuk pilek. Berarti kalau batuk pilek kita masuk di sini ambil yang nih menderita batuk atau sukar batuk. Kita lihat klasifikasinya. Di sini itu anaknya batuk berdahak, lemas, nafasnya 45, nadinya itu 80, suhunya 38. Kemudian di sini tinggal daerah tanpa resiko malaria. Kita lihat ya, nafasnya cepat itu untuk anak usia 1 tahun dinyatakan cepat jika lebih dari 40 kali. Di sini itu nafasnya 45. Nafasnya cepat atau enggak? Nafasnya Cepat. cepat atau enggak? Cepat. Kemudian di sini saturasinya tidak ada ya, tidak dimunculkan di soal. Berarti cuma di sini tok nih penilaiannya teman-teman. Nih, cuma di sini aja nih. Nafasnya cepat karena pada soal dia itu nafasnya 45, sementara dia itu usianya 1 tahun. 1 tahun kan normalnya 40 kali ya, ke bawah. 40 ke bawah. Dinyatakan cepat kalau dia 40 kali ke atas. Oke, maka di sini dia nafasnya cepat. Kok nafasnya cepat, masuknya ke apa pilihannya? Jawabannya Pneumonia. adalah pneumonia. Kalau batuk bukan pneumonia, nih ya. Kalau batuk bukan pneumonia, itu tidak ada tanda-tanda pneumonia berat atau pneumonia ringan. Maksudnya tidak ada nafas cepat, tidak ada saturasi yang turun, ataupun tidak ada retraksi dinding dada. Itu batuk bukan pneumonia. Kalau yang pneumonia, itu nafasnya cepat syaratnya. Nanti untuk cepat atau enggaknya lihat lihat dari usianya ya. Minta tolong mic-nya, Pore. Kemudian untuk pneumonia berat itu dilihat dari saturasi oksigennya turun ataukah ada retraksi dinding dada. Kalau ada dua ataupun salah satu dari tanda tarikan dinding dada ke dalam atau saturasinya turun, dia diklasifikasikan pneumonia berat. Kalau nafasnya cepat aja, itu diklasifikasikan pneumonia. Kalau tidak ada tiga tanda gejala ini di pasien cuma batuk berdahak aja, maka dia itu batuk bukan pneumonia. Gitu ya. Nah, kadang-kadang MTBS tuh keluar kayak batuk gini, terus ini diare ya, diare ini keluar, kemudian demam, diare, demam, batuk, terus sama apa lagi ya, yang sering itu, ini nih DBD juga sering, sama satu lagi, anemia, anemia mana ya? Itu nah. Sama anemia, biasanya keluar. Telinga, oh iya, telinga, telinga boleh. Jadi nanti dibaca ya. Ini cuma tinggal dihafalkan sih klasifikasinya. Jadi teman-teman hafalkan gejalanya, masuknya klasifikasi apa, tata laksananya apa, kayak gitu ya. Ini contohnya anemia. Anemia itu ada 3 macam, ada tidak anemia, anemia sama anemia berat. Kalau anemia berat itu telapak tangan sangat pucat, ya, alias sudah putih, tidak ada aliran darah sama sekali pada daerah telapak tangannya. Kacang muda mas. Kemudian kalau anemia yang Oh, anemia saja itu dia telapak tangannya agak agak itu berarti masih ada pink-pinknya sedikit. Kalau sangat pucat itu berarti sudah tidak ada warna pink sama sekali. Kemudian kalau tidak anemia itu telapak tangannya itu normal warnanya. Kayak gitu-gitu ya yang dihafalkan ya. Nih, ini status gizinya, status gizi jarang sih. Telinga, anemia, demam berdarah, demam biasa ya. Demam ini lumayan banyak nih kalau demam biasa. Kemudian diare sama yang ini batuk. Nah, MTBS ini digunakan pada mana? Pada apa? Rumah sakit atau ke puskesmas? Aku tanya. Rumah sakit atau puskesmas kalau MTBS? Iya, di puspas. puskesmas ya. Setting soalnya itu puskesmas, tata laksana untuk balita itu panduannya di MTBS kayak gitu ya. MTBS-nya bacanya di file mana, Kak? Di anak, Kak. Oh, ya. Kita balik lagi ke soal tadi. Bentar ya.
Brad Cooper adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang Minta tolong mic-nya, Bu. Mic-nya ya. Nah, tadi itu kasusnya dia ini cuma batu aja nih. Batu aja. Cuma nafasnya aja yang cepat. Tadi harusnya nafasnya itu kurang dari 40 untuk usia 1 tahun. Tapi nah, maka dia itu klasifikasinya adalah jawaban nomor 72 adalah D. Pneumonia. di YouTube. Mana coba? Ya Allah. Oke. 72 jawabannya D. Minta tolong dicatat. Kita lanjut nomor 73. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis leukemia. Hasil pengkajian kulitnya pucat, konjungtiva anemis, tekanan darahnya 100/60, nadinya 76, nafasnya 24, suhunya 36, HB-nya 8. Pasien direncanakan untuk transfusi darah PRC 500 cc. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? 71 jawabannya B, Kak. B. Apakah ambil sampel untuk cross match, berikan oksigen 2 lpm, ukur TTV, berikan cairan infus, ataukah berikan nutrisi adekuat? Ini dia direncanakan diberikan PRC. Berarti apa yang harus dilakukan? Mosok di TTV? Mosok TTV sih? Masa oksigen? Emang masalahnya apa kok dikasih oksigen? Ayo, D itu dia mau dapat apa sih? Mau dapat produk darah. Terus habis itu kamu apain dia? Ayo, dijawab. Boleh ditulis rasionalnya, Rek. Sekali rasionalnya ditulis ya. Apa, ayo, rasionalnya apa? TTV dulu, Kak. Nih, Kak, di sini kata kuncinya tuh di sini nih. Pasien direncanakan untuk transfusi darah packed red cell. Ini belum diberikan loh ya, baru rencana. Kalau baru rencana, untuk nebus untuk nebus darahnya itu gimana caranya? Masa iya dikasih cuma data TTV-nya aja? Ya kita cek kecocokan darahnya terlebih dahulu ya. Biasanya kita ambil sampelnya dulu, Kak. Kita ambil sampelnya, kita kirim pakai form ke lab. Nanti orang lab yang ngambil ke bank darahnya. Ataupun kalau rumah sakitnya sudah besar sekelas Rumah Sakit Fatmawati, itu biasanya adik-adik mahasiswa yang bawa sampel darahnya ke lab bank darahnya. Nanti dari bank darah tuh yang ngecek, dicocokkan. Nanti kalau sudah ada darahnya ditelepon, Kak ini darahnya sudah ready, diambil, baru diambillah itu darahnya, di cross check antara yang ada di form dengan yang ada di darahnya, sesuai atau tidak. Terus nanti kalau di ruangan dicek lagi, nah itu. Nah ini kan kata kuncinya baru direncanakan. Kalau baru direncanakan ya kita harus tahu dulu dia darahnya apa. Kalau semisal dia darahnya A, tak kasih darah O, apakah tidak terjadi penggumpalan? Nah, jadi yang paling tepat adalah ambil sampel untuk cross match terlebih dahulu untuk kecocokan atau uji kecocokan darah. Nomor 73 jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya. Nomor 74, seorang laki-laki 65 tahun dirawat di ruang pasca operasi katarak pada mata kanan 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian mengeluh gatal pada kedua mata, lensa mata tampak jernih, sklera putih, refleks cahaya positif, dan visus meningkat. Pasien direncanakan pulang. Apakah edukasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Ayo, yang mana? Yuk, jawabannya mana, yuk? Ayo, jawabannya apa?
Nah, di sini kata kuncinya adalah pasiennya itu setelah operasi katarak dia mengeluh gatal pada kedua mata. Manusia kalau gatal itu apa yang dilakukan? Di digaruk. Aku kalau di mata masa digaruk kan enggak? Dikucek-kucek, digosok-gosok ya. Kira-kira kalau habis operasi dikucek-kucek matanya bahaya enggak sama hasil operasinya? Ya bahaya. Tidak boleh dilakukan. Mm-mm. Apakah anjurkan konsumsi makanan beta karoten ini yang tinggi beta karoten diperbolehkan? Ini boleh, tapi kurang tepat. Gunakan obat tetes mata sesering mungkin ini tidak boleh ya, karena obat tetes mata pada glaukoma ataupun pada katarak itu ada aturan mainnya. Biasanya setiap berapa jam sekali, ya. Kemudian anjurkan pasien tidur miring ke kanan. Ini matanya yang sebelah mana yang ini? Matanya ini yang operasi sebelah kanan. Ini nggak boleh. Karena kita tidak boleh memberikan tekanan yang berlebih pada daerah yang habis dioperasi. Harusnya anjurkan pasien tidur miring ke kiri. Karena dia dioperasinya di mata kanan. Kemudian hindari membaca untuk sementara waktu. Sebetulnya ini ya boleh dilakukan, boleh tidak. Maksudnya hindari membaca untuk sementara waktu kan untuk mengistirahatkan bolangannya itu tadi ya. Tapi yang paling tepat, karena keluhannya dia tadi ada gatal-gatal, ya kita sesuaikan. Kalau gatal-gatal, Pak, jangan digosok-gosok ya. Nanti akan mempengaruhi hasil dari operasinya. Ditahan terlebih dahulu. Nanti kalau udah ditetesi, gatal-gatalnya pasti akan hilang. Udah deh. Jadi jawaban nomor 74 ini adalah C. Lanjut. Seorang perawat melakukan kunjungan pada keluarga yang memiliki anak 3 tahun dengan keluhan batuk sejak seminggu yang lalu. Keluarga tidak membawa anak ke pelayanan kesehatan dan hanya memberikan obat warung karena belum mengetahui cara mengatasi batuk di rumah. Hasil observasi kondisi rumahnya tampak kotor, berdebu, tidak ada ventilasi dan jendela rumah jarang dibuka. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, kok tidak efektif ataukah defisit pengetahuan? Yuk, jawabannya apa yuk? Nih soalnya nih. Ini sudah terjadi masalah ya. Sudah terjadi batuk. Tidak dibawa ke pelayanan kesehatan dan hanya memberikan obat warung karena belum mengetahui cara mengatasi batuk di rumah. Hasil observasi kondisi rumah tampak kotor, berdebu, tidak ada ventilasi, jendela rumah jarang dibuka. Diagnosanya apa kira-kira? Loh. Nomor berapa tadi? Tadi nomor berapa ya, Rek, ya? Oh, nomor 75. Masa defisit pengetahuan sih? Ayo, Rek. Ayo, ini soal kom komunitas ini udah bolak-balik masa iya masih salah. Ayo, Pemeliharaan kesehatan, Kak. pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Coba ayo. Yang lain ayo. Jawabannya betul ya. Di sini itu nih, kata kuncinya di sini teman-teman. Lihat ya. Di sini sudah terjadi masalah. Masalahnya apa, Kak? Batuk sejak seminggu yang lalu. Kemudian, ini dia tidak membawa ke pelayanan kesehatan karena tidak mengetahui atau belum mengetahui cara mengatasi batuk di rumah. Berarti terjadi, bukan terjadi, berarti kita anggap keluarganya ini tuh memang belum tahu dan belum paham cara untuk mengatasi batuk pada anaknya sehingga dia cuma dikasih obat warung. Karena ketidaktahuan yang mereka alami, maka pemeliharaan kesehatan yang mereka lakukan itu tidak efektif. Kalau mereka sudah tahu caranya, ya harapannya pemeliharaan kesehatannya bisa efektif, nanti anaknya bisa sembuh batuknya. Tapi karena ini tuh dia tidak tahu, makanya pemeliharaannya tidak
efektif gitu loh. Ya. Jadi jawabannya ini bukan manajemen. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu dia sudah tahu, tapi tidak mau melakukan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau dia itu tidak tahu, terus tidak melakukan itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Cara bedain defisit pengetahuan sama pemeliharaan apa ya? Nah, sama nggak tahu kan ya. Kalau defisit pengetahuan itu ada kata-kata gini, Kak. Jadi ada menunjukkan sikap kalau dia itu bertanya yang berlebih, ya. Nanya terkait kondisinya, kemudian bagaimana nanti ke depannya itu defisit pengetahuan. Karena memang betul-betul ditonjolkan dia itu permasalahannya karena kurang informasinya. Nah, di sini kalau pemeliharaan kesehatan itu dia lebih fokus ya dimunculkan masalahnya apa, kemudian di apa sih namanya di pemeliharaan kesehatan juga ditunjukkan kalau karena dia nggak paham ini itu pemeliharaannya ataupun perawatan dia kepada orang yang sakit itu kurang gitu loh. Paham nggak sih? Kalau defisit pengetahuan itu dia cuma sekedar nggak tahu gitu aja. Tapi kalau pemeliharaan kesehatan itu gara-gara dia nggak tahu itu, dia itu jadinya nggak bisa ngerawat dengan baik. Paham nggak? Paham nggak? Dek? Gimana? Ya, defisit pengetahuan tadi itu hanya sekedar dia tuh, aku tuh nggak tahu nurse terkait penyakit yang saya alami. Oke, stop di situ. Tapi kalau pemeliharaan kesehatan itu pola soalnya itu disebutkan di situ karena dia minim pengetahuan, akhirnya perawatan yang dia lakukan itu tidak sesuai atau tidak efektif karena dia betul-betul nggak tahu. Kak minta tolong dijelasin lagi soalnya masih sering bingung kalau pas baca soal. Bingungnya di mana? Tak jelaskan. Aku sampai bosan aku jelasin ini diagnosa apa komunitas tuh ya. Berkali-kali. Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu adalah melakukan tindakan yang maladaptif yang dia itu berpotensi terjadi masalah di masa yang akan datang. Contohnya, dia ini belum sakit, tapi dia itu suka makan makanan yang manis. Akhirnya, 2-3 tahun ke depan pasiennya kena diabetes mellitus. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Pasiennya masih sehat, tapi perilakunya tidak baik. Ya, pegang di situ. Kemudian pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu tadi, dia itu sudah terjadi masalah alias sudah sakit, kurang informasi terkait sakitnya. Akhirnya apa? Akhirnya perawatan yang dilakukan itu tidak maksimal. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Tak ulang sekali lagi, pemeliharaan kesehatan tidak efektif adalah sudah terjadi masalah, namun dari pihak yang bersangkutan ini atau pihak yang sakit ini tidak mengetahui atau kurang informasi terkait masalah yang dia alami, sehingga dia ini perawatan yang dilakukan tidak maksimal atau tidak efektif. Itu diagnosa apa sih namanya? Diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian ada diagnosa selanjutnya adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, ya, sudah terjadi masalah. Pasiennya sudah paham terkait masalah yang dialami, namun tidak dilakukan karena ada hambatan. Contohnya apa, Kak? Contohnya, semisal pasiennya ini kena diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu obatnya setiap hari tidak? Setiap hari, Kak. Tapi obatnya pas waktu habis, dia tidak mau melakukan kontrol ulang ke puskesmas atau rumah sakit yang ada di sekitar rumahnya karena jaraknya terlalu jauh. Itu berarti manajemen kesehatan tidak efektif. Sudah terjadi masalah, tahu kalau obat itu harus dikonsumsi, tapi tidak dilakukan karena ada hambatan tadi. Hambatannya apa tadi? Jarak antara rumah dengan pelayanan kesehatan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kak, terus bedanya apa sama ketidakpatuhan? Nah, ketidakpatuhan itu fokus di tata laksana regimen terapeutik. Maksudnya gini, regimen terapeutik itu, misal kita ada pengobatan ya, dia disuruh meminum obat dalam jangka waktu yang lama, dia itu tidak mau meminum obat tersebut walau tidak ada hambatan.
Itu masuknya di ketidakpatuhan. Ataupun contoh dia harus minum obat-obatan ARV setiap hari, tapi karena dia nggak suka sama obatnya dan males, akhirnya nggak diminum. Itu ketidakpatuhan. Jadi kalau ketidakpatuhan itu kalau dideskripsikan sudah terjadi masalah, namun tidak mau melakukan pengobatan walau tanpa ada hambatan. Gitu. Kemudian kalau coping keluarga tidak efektif, itu berarti penyelesaian masalah yang ada pada keluarga itu kurang memuaskan. Akhirnya apa? Akhirnya muncul masalah-masalah yang lainnya. Itu coping keluarga tidak efektif. Kalau defisit pengetahuan itu subjektifnya menanyakan masalah yang dihadapi. Nah, pertanyaanku di sini, adakah kata-kata dia ini menanyakan terkait permasalahannya? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Di sini kata-katanya dia Itu menanyakan tuh ada. terkait. Ada? Ada enggak? Ayo, ada atau enggak? Enggak ada. Enggak ada datanya. Kemudian di objektifnya. Nih, objektifnya itu menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Oke, itu udah benar. Di sini ada menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah karena dia itu tadi ya, yang batuknya cuma diobati obat-obatan warung. Kemudian menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran. Itu enggak ada. Nah, jadi poin pembedanya adalah tadi, di defisit pengetahuan itu dia lebih bertanya terkait kondisinya. Misal ini anaknya batuk, minimal ada data seperti ini. Gimana ya nurse cara mengatasi batuk anak saya? Nah, itu defisit pengetahuan. Dia mengatakan dia belum tahu informasinya, terus dia nanya, gimana sih cara ngatasinnya? Nah, itu defisit pengetahuan. Kalau dia bilang, saya nggak tahu nurse cara untuk mengatasi masalahnya, kemudian yang dilakukan itu tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi, itu berarti pemeliharaan kesehatan. Ya, kemudian tadi coping. Nah, coping keluarga tidak efektif itu penyelesaian masalah yang ada di dalam keluarga itu tidak memuaskan, Kak. Misal, harusnya ini ada masalah, itu ada pemecahan yang menyelesaikan masalah, ini malah tidak ada pemecahan, akhirnya masalahnya itu berkelanjutan. Ya, coping keluarga tidak efektif. Coping keluarga tidak efektif itu berhubungan dengan penyelesaian masalah yang tidak efektif pada sebuah keluarga, sehingga masalah yang terjadi itu bukannya malah selesai, malah berkepanjangan. Nah, di sini biasanya orang-orang ataupun keluarga yang memiliki coping tidak efektif itu rata-rata orangnya tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri dan dia itu tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan. Contohnya, contohnya semisal kamu awalnya sebelum ayahmu meninggal, kamu sebagai anak, posisinya itu kamu harus belajar saja. Tapi setelah ayahmu meninggal, kamu ini diberikan peran yang tidak sesuai dengan usiamu. Kamu diminta untuk membantu mencari uang untuk untuk melanjutkan hidup. Nah, di sini karena kamu ini mengalami tadi ya, mengalami peran yang tidak sesuai, akhirnya sekolahmu berantakan ya, sekolahmu berantakan, kamu punya banyak masalah, itu masuknya di coping tidak efektif ya. Coping keluarga tidak efektif. Hmm. Jadi ketika ada permasalahan itu tidak segera diselesaikan ataupun diselesaikan itu dengan cara yang kurang tepat sehingga permasalahannya itu berkelanjutan. Oke. Ini teman-teman udah bikin note kecil gitu nggak sih? Bikin note, ini kan mau Itu. ujian nih, bikin note dulu ya. Perilaku kesehatan cenderung berisiko itu apa, manajemen pemeliharaan kesehatan itu apa. Intinya komunitas itu pegang pegang dasarnya aja. Karena mereka itu soal komunitas nggak ada patokan, rata-rata tuh nalar semua, Kak. Rata-rata tuh nalar semuanya. Jadi kamu harus jalan nalarmu. Kalau nalarmu nggak jalan, ya mentok gitu. Kalau komunitas tuh gitu, makanya aku bilang komunitas tuh paling susah. Paling susah itu komunitas. Yang lain itu masih enteng, tapi kalau komunitas tuh Masya Allah, susah sekali dan bikin pusing. Nurse mau tanya defisiensi kesehatan sama defisit kesehatan sama Kak, sama aja itu. Ya, nanti teman-teman semoga nggak ketemu banyak komunitas ya, ketemu yang lain aja. Kalau bisa KMB ataupun maternitas gitu, yang jelas aja ya, daripada yang penalaran seperti ini tuh pusing.
Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 76. Teman-teman kalau mau lihat PPT komunitas tuh banyak tuh di situ cara-cara untuk membedakan mana sih kapan harus ambil pemeliharaan, kapan harus ambil manajemen itu ada banyak di PPT komunitas di Google Drive-nya. Ya, semoga nggak ketemu banyak, semoga ketemu sedikit saja atau satu biji. Kita lanjut nomor 76. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di RSJ karena mengurung diri di kamar. Hasil pengkajian pasien tampak diam, sedih, menyendiri, tidak mau makan, dan tidak melakukan kegiatan harian. Pasien akan melakukan ECT. Sebelumnya perawat menjelaskan tindakan tersebut meminta keluarga pasien untuk menandatangani, tapi keluarga menolak. Nah, wes sudah terlihat ya kalau semisal kita sudah memberikan apa sih namanya persetujuan ya persetujuan tindakan, tapi kalau keluarganya menolak berarti itu masuknya di autonomi. Betul. Nomor 76 jawabannya adalah autonomi. Kita lanjut ya. Kalau udah gampang gitu kita langsung aja biar selesai. Semoga nomor 1 sampai 180 gini-gini aja. Amin, amin, amin. Seorang perempuan 20 tahun G1P0A0 hamil 10 minggu datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian pasien mengeluh mual muntah berlebihan terutama pada pagi hari. Tensinya 100/60, nadinya masih normal, nafasnya normal, suhunya 36. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Istirahat, banyak minum, makan makanan yang pedas dan asam, anjurkan makan biskuit kering saat bangun tidur, ataukah anjurkan pasien untuk minum minuman bersoda? Ayo, yang mana kira-kira? Ayo, kenapa disuruh banyak istirahat? Di sini itu pasiennya hamil 10 minggu. Mual muntah berlebihan pada pagi hari. Mm-mm. Kira-kira tindakan keperawatan yang tepat apa? Apakah istirahat itu bisa mengatasi kekurangan nutrisi akibat mual muntahnya? Tidak bisa dong. Ya, ya, hati-hati dok ya. Jadi jawabannya yang tepat apa? Nah, fokusnya di sini. Jangan mentang-mentang ibunya mual muntah suruh istirahat. Enggak. Nih, mual muntah berlebihan itu bisa kita deskripsikan dia ini penurunan intake nutrisi. Kalau terjadi penurunan intake nutrisi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita naikkan lagi, kita masukkan nutrisinya. Kak, ini nggak bisa makan berat. Kalau makan berat itu muntah. Ya, makanya kita berikan biskuit kering. Kenapa diberikan biskuit? Biskuit itu juga salah satunya mengandung karbohidrat yang tinggi untuk ibu-ibu hamil. Nah, ini kan lebih ringan daripada nasi, maka boleh dicemil sedikit-sedikit. Yang penting ada makanan yang masuk. Anjurkan banyak minum, boleh. Tapi apakah minum ini sudah mengandung nutrisi? Tidak. Anjurkan istirahat, boleh. Tapi apakah sudah mengatasi penurunan intake nutrisinya? Anjurkan makan makanan yang pedas dan asam, makin muntah. Tadi yang apalagi yang satunya minum soda, makin lagi. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah anjurkan makan biskuit kering saat bangun tidur dan sering. Betul, dikit-dikit aja, Kak. Dikit-dikit yang penting ada intake. Soalnya kalau ada yang mengeluh mual muntah atau pasien-pasien dengan kehamilan yang masih 3 bulan pertama itu kan normal mual muntahnya. Nah, kita mengantisipasinya agar tidak sampai kekurangan nutrisi pada si janin, yaitu tadi ibunya suruh nyemil dikit-dikit. Yang penting ada makanan yang masuk, jangan sampai kosong. Kayak gitu. Jawaban nomor 77 itu adalah D. Kita lanjut ya, Beb. Saat perawat melakukan pengkajian kesehatan di SMA, didapatkan data 2% siswa pernah melakukan hubungan, 20% siswa menonton film. Hasil wawancara dengan siswa, mereka mengakses informasi tersebut lewat internet. Pihak sekolah menyatakan belum ada petugas kesehatan dating. Dating? Oh, petugas kesehatan datang untuk memberikan pendidikan seksual remaja. Apakah intervensi pencegahan primer? Ayo, kata kuncinya adalah pencegahan primer. Ayo, ini nanti tak ulas, wes. Ayo, cepetan. Apa jawabannya? Ayo, yang belum jawab, jawab dulu. Yang belum jawab, jawab dulu.
Yang belum jawab, jawab dulu, ayo. Kira-kira deteksi dininya apa? Sorry. Pencegahan primernya apa? Kalau di sekolahannya tadi ada kejadian hubungan seksual, kemudian 20% siswa pernah menonton film porno, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini pertanyaannya adalah pencegahan primer. Kalau pencegahan primer itu berfokus pada pendidikan, pendidikan kesehatan. Ya. Kenapa bukan screening, Kak? Kenapa bukan deteksi dini? Screening sama deteksi dini itu masuknya di mana? Screening sama deteksi dini itu masuknya di mana? Sekunder, nurse. Sekunder, betul ya. Screening sama deteksi dini itu masuknya di sekunder. Jadi, intervensi keperawatan tuh ada 3 macam, Rek. Aku mengulas saja ya. Jadi ada primer, sekunder, sama tersier. Primer itu dilakukan untuk upaya pencegahan agar tidak terjadi masalah ataupun kalau semisal terjadi masalah itu bisa diminimalisir, itu primer. Kalau yang sekunder itu dilakukan pada kelompok manusia ataupun komunitas yang sudah terjadi masalah atau rentan akan terjadi masalah. Maksudnya rentan gimana, Nurse? Semisal di lingkungan tersebut itu orangnya gemuk-gemuk, rentan kena penyakit enggak? Rentan. Nah, itu masuknya lebih ke sekunder. Makanya dilakukan apa pada warga yang gemuk-gemuk? Dilakukan screening kesehatan untuk mengetahui apakah warga yang gemuk ini memiliki riwayat penyakit. Nah, kayak gitu. Kemudian ada tersier. Nah, kalau tersier itu adalah rehabilitatif yang biasanya kita kenal. Di mana rehabilitatif ini berfokus untuk meningkatkan fungsi dari seorang pasien pasca dia sakit. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah pencegahan primer pada kasus di atas, maka yang paling tepat adalah betul pendidikan kesehatan. Nah, pertanyaannya, pendidikan kesehatannya itu tentang HIV/AIDS ataukah tentang pencegahan seksual bebas? Ya, kita sesuaikan dengan soal yang di atas. Permasalahannya ini sudah ada 2% yang melakukan seksual bebas. Maka bukan HIV/AIDS-nya yang diedukasi, tapi terkait pendidikan kesehatan tentang pencegahan seksual bebas. Oke, jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Nomor 78 jawabannya E. Tolong ditulis ya. Kita lanjut. Seorang laki-laki, sebentar, baca dulu ya. Nomor 79, seorang laki-laki 70 tahun diantar keluarga ke poliklinik geriatri karena telah mengurung diri di kamar 2 minggu yang lalu. Sejak kematian istrinya, oh sorry, dia dikurung mengurung diri di kamar itu sejak 2 minggu yang lalu, sejak kematian istrinya. Nah, di sini hasil pengkajian keluarga mengatakan klien itu tidak mau merawat diri, nafsu makan menurun, hanya mau bicara dengan anak tertuanya, TD-nya 150/90, TB-nya 157, BB-nya 48. Nah, kira-kira ini tuh masuknya menggunakan form pengkajian apa ya? Nah, kalau kita lihat di sini ini pasiennya mengalami apa? Mengalami Depresi. berduka ya, berduka karena ditinggal istrinya meninggal 2 minggu yang lalu. Karena dia diproses berduka, di sini itu dia mengatakan tidak nafsu makan atau nafsu makannya menurun, nggak mau bicara, hanya mau berbicara dengan anak tertuanya, alias dia sudah mulai menutup diri. Nah, kira-kira apakah pengkajian yang tepat? Kalau CATS index itu digunakan untuk apa? CAT index itu digunakan untuk tingkat kemandirian. Bartel index kemandirian, mini nutritional assessment untuk apa? Untuk asesmen nutrisi, mini mental state examination atau MMSE itu untuk apa? Tingkat kognitif atau status mentalnya. Maka yang paling cocok dengan kondisi
pasiennya ini murung, tidak mau makan, kemudian hanya mau berbicara dengan anak tertuanya, jawabannya adalah C atau Geriatric Depression Scale. Jawabannya adalah C. Aku ulang sekali lagi, CAT Index sama Bartel Index itu gunanya untuk tingkat kemandirian fungsional lansia. Kalau GDS itu untuk emosional ataupun apa ya namanya tingkat depresi kalau GDS itu. Kalau mini nutritional assessment untuk nutrisinya, mini mental state examination itu untuk status mental ataupun kognitifnya. Sama dengan SPMSQ juga untuk kondisi mentalnya juga. Ya. Oke, jadi nomor 79 ini jawabannya adalah C. 78 jawabannya E sayang. 78E. Kita lanjut ya. Nurse, E. ulang yang A sama B tadi untuk apa, Nurse? Untuk tingkat fungsional, Kak. Tingkat fungsional atau kemandirian lansia. Tingkat fungsional atau tingkat kemandirian lansia. GDS itu untuk mengetahui apakah si pasien ini mengalami depresi atau stres yang berlebihan. Biasanya kan kalau lansia itu muncul stres berlebihan tadi akibat perpisahan ya. Entah itu dia ditinggal anaknya atau misal dimasukkan ke panti asuhan. Jadi jawabannya C, C, GDS. Jawabannya C, GDS. Karena dia tadi kan nampak murung setelah ditinggal istrinya meninggal. Yang E, atau mini mental state examination itu MMSE, Kak. MMSE itu untuk mengetahui status kognitif ataupun status mental dari lansia. 78 jawabannya E, 79 jawabannya C. Kita lanjut ya. Nomor 80. Seorang perempuan 34 tahun dirawat di RSC karena mengamuk dan merusak barang-barang di rumah. Hasil pengkajian, pasien mengatakan tidak ada yang memperhatikannya, ingin metong saja, merasa hidupnya tidak berguna, tampak murung, badan bau, dan pasien lelah dirawat selama 2 minggu. Apakah kemampuan yang tepat dievaluasi pada kasus tersebut? Nah, pertanyaanku ini diagnosanya apa? Diagnosanya apa dia? Diagnosanya apa? ADN. HDR. Resiko bunuh diri. Kita baca ya. Mengatakan tidak ada yang memperhatikannya, ingin metong saja, merasa hidupnya tidak berguna, tampak murung, badan bau, dan hmm, apakah HDR ataukah RBD? Kalau teman-teman lebih condong kemana? Kalau kata-kata ingin mati saja, itu sudah bentuknya isyarat, apa isyarat peringatan ataukah sudah aktual? Nah, kalau sudah ada isyarat atau tanda gejala yang mengarah ke dia itu ingin melakukan bundir, maka permasalahannya adalah di RBD. Kalau RBD, evaluasinya yang mana? Kalau RBD. RBD yang mana RBD? Jadi jawabannya adalah mengendalikan keinginan bunuh diri karena ini hubungannya dengan RBD. Diagnosanya RBD, maka evaluasi yang tepat adalah mengendalikan keinginan bunuh diri. Jawabannya E ya. Karena HDR-nya dia jadi RBD. Ya, HDR-nya itu dari awalnya, terus RBD-nya itu yang aktualnya ya. Nomor 81.
Anak laki-laki 14 tahun dibawa oleh orang tuanya ke UGD karena jatuh dari pohon. Hasil pengkajian fraktur tibia sepertiga proksimal dan nyeri skala 7, tampak meringis, nyeri bertambah saat digerakkan, lemas, dan merasa khawatir kalau tidak dapat berjalan. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Udah kelihatan ya skala nyerinya 7 apa teman-teman? Jawabannya adalah nyeri nyeri akut, betul. Karena skala nyerinya 7 akibat dia tadi mengalami fraktur pada tibia sepertiga proksimal. Itu ya. Lanjut, 81 jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 82. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan bengkak. Hasil pengkajian ASI tes fitting edem derajat 2 pada ekstremitas bawah, nafas cuping hidung, kulit kering, mukosa mulut tampak kering, produksi urinnya 400 ml per 24 jam, TD-nya agak tinggi sedikit, nadinya pas-pasan, nafasnya 27, suhu 38, ureumnya 78, dan kreatininnya 2,7. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa, Rek? Apakah gangguan eliminasi urin, kerusakan integritas kulit, hipervolemi, pola nafas tidak efektif, atau hipertermia? Kita lihat ya. Keluhan sesak nafas dan bengkak. Pengkajiannya ASI tes. Fitting edem, derajat 2 pada ekstremitas bawah, nafas cuping hidung, kulit kering, mukosa mulut tampak kering, produksi urinnya 400 mg, 400 mg, 400 mili, TD-nya 150 per 90. Oke, jadi jawaban yang tepat atau diagnosa yang tepat adalah betul hipervolemi ya. Ini kebanyakan cairan yang ada di dalam tubuh sehingga muncul asites. Nah, asites ini yang bikin pasiennya sesek. Maka permasalahannya bukan dari airway-nya, tapi memang permasalahannya dari sirkulasinya. Ini tata laksananya apa? Tata laksana prioritasnya apa? Tanya dulu. Tata laksana prioritasnya apa? Prioritas. Yang aku tanya prioritas. Batasi cairan, betul. Kalau tata laksananya yang tepat, baru diuretik. Gitu ya. Oke, lanjut. Jawabannya adalah C. Nomor 82, jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 83. Seorang laki-laki 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan riwayat TB. Hasil pengkajian, TD-nya 110 per 80, nadinya 90, nafasnya 28. Dangkal, suhunya 375. Hasil ronsennya menunjukkan pneumotoraks spontan. Pasien direncanakan memasangkan WSD dan mengatakan khawatir dengan masalah kondisinya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Apa, Rek, kira-kira, Rek? Ayo, apa, ayo? Riwayat TB, nadinya normal, nafasnya 28, dangkal. Suhunya 375. Hasil ronsen dada menunjukkan pneumotoraks spontan. Iya, ini untuk permasalahan fisiologisnya ini datanya kurang ya. Datanya yang ada itu lebih ke masalah ansietasnya. Jadi jawaban nomor 83 itu lebih mengarah ke ansietas. Menurutku lebih mengarah ke ansietasnya sih. Apa sih, tak baca lagi ya. Nafasnya 28, dangkal. Suhunya 375. Keluhan sesak nafas. Oke, sesak nafas. Nafasnya 28, dangkal. Hasil ronsen data menunjukkan pneumotoraks spontan. Pasien direncanakan. Oh, iga. Enggak. Ini bukan ansietas, Rek. Bukan. Bukan, ini bukan ansietas. Pola nafas ini, pola nafas. Pola nafas ya, pola nafas. Jadi di sini ada nafasnya tadi ya. Iya, pakai ABC betul. ABC ini airway-nya nggak ada masalah. Terus ini ada masalah di breathing-nya.
Deep breathing-nya itu masalahnya dia sesak nafas, nafasnya naik, RR-nya naik, terus dangkal ya, nafasnya itu dangkal. Kemudian akhirnya pas waktu di ronsen ada pneumotoraks spontan. Makanya dibantu untuk WSD itu untuk mengurangi gejala dari pneumotoraknya tadi, sehingga pola nafasnya itu bisa efektif lagi. Jadi, ya betul Kak. Jadi jawabannya ini mengarahnya bukan ke ansietas ya, Rek, ya. Lebih ke pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif ini datanya saya tak coret. Datanya ini nih. Nafasnya 28, ini sesak nafas, riwayat TB. Kemudian nafasnya dangkal, ronsen dadanya mengalami pneumotoraks spontan. Dalam hal ini dilakukan pemasangan WSD. Nah, WSD ini untuk menurunkan tadi pneumotoraknya. Pneumotorak. Nah, pneumotoraknya ini kalau semisal sudah enakan, nanti pola nafasnya akan kembali efektif lagi. Jadi jawabannya adalah D. Ditulis ya, 83 jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 84. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang mempunyai bayi berusia 1 bulan. Keluarga mengatakan anaknya belum pernah diberikan imunisasi. Perawat menjelaskan tentang jenis-jenis imunisasi dan waktu pemberian imunisasi. Perawat memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memutuskan apakah anaknya yang akan diberikan imunisasi atau tidak. Prinsip etik apakah yang diterapkan pada kasus tersebut? Alhamdulillah ya Allah. Apa prinsip etiknya? Auto, autonomi. Lagi-lagi autonomi ya. Jadi kita serahkan kepada pihak keluarga apakah anaknya ini betul mau diimunisasi atau tidak. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Nomor 84 jawabannya C. Kita lanjut. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan TD-nya 100/70, nadinya 76, nafasnya 20, suhunya 36,7, HB-nya 7. Perawat melakukan pengkajian sesuai keluhan pasien. Apakah observasi yang dilakukan? Kira-kira yang apa? Jawabannya. Jawaban yang mana? Yuk. Itu anemia. Anemia bukan pasiennya. Anemia enggak? Iya. Kalau anemia apa yang dilihat? Yang dilihat adalah warna dari konjungtivanya. Konjungtivanya apa harusnya? Kalau anemia konjungtivanya apa hasilnya? Anemis atau ananemis? Anemis atau ananemis kira-kira? Anemis, betul sekali. Jadi jawabannya adalah warna konjungtiva, yaitu 85 jawabannya D. Karena pasiennya ini mengalami anemia dengan HB-nya dinilai 7 ya, atau di angka 7. Kita lanjut ya. Nomor 85 jawabannya adalah D, warna konjungtiva. Nomor 86, perawat pengunjung. Ya Allah. Perawat mengunjungi keluarga dengan bayi 5 bulan. Bayi 5 bulan, ibu mengatakan anaknya diare sejak tadi pagi dengan frekuensi sebanyak 4 kali. Saat ini bayi masih dalam periode ASI eksklusif. Hasil pengkajian bayi nampak rewel, cubitan kulit perut kembali 2 detik, suhu 369. Intervensinya apa? Nah, pertanyaanku ini dia dehidrasinya apa kalau kayak gini? Dehidrasi apa kalau kayak gini? Bayinya masih rewel nih. Ringan. Masuk ringan, tok.
Ringan aja toh. Hah? Ringan aja atau ringan sedang? Ringan aja atau ringan sedang atau sedang aja? Yang bener ayo. Ringan sedang. Kenapa ringan sedang, Kak? Ya, dikarenakan di sini itu anaknya masih rewel ya. Rewel itu berarti dia masih mau minum. Terus kesadarannya juga masih bagus. Terus cubitan kulit perutnya juga kembalinya masih 2 detik. Ya, maka intervensi yang utama yang dilakukan sesuai dengan kasus tersebut apa? CRT-nya normal nurse, betul. Kok CRT sayang? Cubitan perut itu turgor kulit, Kak. Bukan CRT, Kakak. Berikan larutan oral segera. Oke, itu bisa. Berikan larutan gula garam rumahan. Tapi ini anaknya 5 bulan. Masa ia mau oralit? Kalau anak 5 bulan, masih ASI eksklusif. Jadi anjurkan ibu untuk memberikan ASI lebih sering jawabannya. Ya, kapan sih Kak kita harus segera ngerujuk klien ke pelayanan kesehatan? Kapan kira-kira? Oralit diberikan pada usia berapa Nurse? Di atas 6 bulan lah. Kalau ASI eksklusif itu kan belum boleh masuk apa-apa kecuali ASI. Kalau pasiennya tidak mau minum atau kondisinya penurunan kesadaran, kemudian turgor kulitnya kembali sangat lambat, terus dia itu tadi ya nggak mau minum sama sekali. Terus misal turgor kulitnya tadi kembali sangat lambat, CRT-nya memanjang, mukosa bibir kering, itu boleh kita anjurkan atau kita rujuk klien ke pelayanan kesehatan. Berikan tablet zinc selama 10 hari. Sebetulnya pemberian tablet zinc itu ya memang harus diberikan, tapi bukan intervensi utama. Ya, di sini tuh kita lebih fokus di mana gimana caranya kita mengganti cairan yang hilang. Karena anaknya masih bayinya masih usia 5 bulan, maka bukan oralit yang diberikan, tapi anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering. Dan ibunya aja yang makan yang lebih banyak, minum lebih banyak biar asinya bagus kayak gitu. Jadi 86 itu jawabannya adalah C. Tolong ditulis jawabannya C. Tadi ada yang nanya, nurse gimana sih nurse cara bedainnya ringan, sedang, kemudian berat ataupun diare tanpa dehidrasi. Itu ada di MTBS tadi yang sudah tak munculkan. Kalau diare tanpa dehidrasi berarti kondisi klinisnya masih bagus. Tidak ada penurunan mukosanya masih bagus, masih lembab, turgor kulitnya juga tidak menurun. Kemudian dianya juga apa sih namanya masih mau minum dan lain-lain. Itu yang diare tanpa dehidrasi. Kalau sudah ada diare dengan dehidrasi ringan sedang, yang paling bisa digunakan untuk membedakan adalah turgor kulitnya menurun, turgor kulit kembali lambat. Itu kalau ringan sedang. Kemudian dia masih sadar pasiennya atau dia masih bisa minum. Itu yang ringan sedang. Kalau sudah berat, itu pasiennya penurunan kesadaran, nggak bisa minum sama sekali, dan turgor kulitnya itu kembali sangat lambat. Bedanya di situ. Oke. Oh, di MTBS betul. MTBS tadi yang tak munculkan tadi itu ada di situ ya. Jadi ini jawabannya adalah anjurkan ibu untuk memberikan ASI lebih sering. Tadi kalau berikan tablet zinc itu bukan tata laksana utamanya ya Kak ya. Tata laksana utama untuk diare atau kehilangan cairan ya pastinya dengan penggantian cairan yang hilang. Seperti itu. Lanjut ya guys, nomor 87. Seorang laki-laki 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri saat berkemih. Hasil pengkajian pasien melaporkan sering berkemih, pelan dan terputus diikuti tetesan urin, nyeri pada perut bagian bawah karena berkemih tidak lampias. Skala nyerinya 5, nyeri seperti panas terbakar, distensi kandung kemih ada, hematurianya nggak ada. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kaji skala nyeri, kolaborasi pemberian analgetik, lakukan pemasangan kateter urin, kompres dingin area suprapubis ataukah ajarkan teknik relaksasi napas dalam? Apa ayo? Ini pasiennya mengalami retensi urin. Kalau pasien mengalami retensi urin, apa yang harus dilakukan?
Apa yang harus dilakukan? Dilakukan pemasangan kateter. Ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Nomor 88. Nurse, boleh minta dijelaskan retensi urin, eliminasi urin, sama inkontinensia. Retensi urin itu berarti cairannya tertahan, Kak. Alias dia itu nggak bisa mengeluarkan pipisnya dengan maksimal. Jadi ada cairan yang masih tertinggal, itu retensi urin. Kalau gangguan eliminasi urin itu lebih umum. Lebih umum tuh maksudnya gimana, Kak? Jadi data dari inkontinensia sama retensi urin tuh campur jadi satu di situ. Itu gangguan eliminasi urin. Kalau inkontinensia itu dia tidak bisa menahan keinginan untuk berkemih. Alias dia baru mikir tiba-tiba beser. Dia batuk sedikit, akhirnya keluar kencingnya. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya pada kasus ini kita pasang kateter. Sip, terima kasih Kak Laila. Kita lanjut nomor 88 ya, Beb. Seorang perempuan 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sakit perut. Tidak nafsu makan, lemas, dan mual. Hasil pengkajian BB turun 5 kilo dalam 1 bulan. IMT-nya 16 dan konjungtivanya anemis. TD-nya 120/80. Nadinya 80, nafasnya 20 kali per menit. HB-nya 8 gram. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Wah, ini udah kelihatan ini ya. BB turunnya 5 kilo dalam 1 bulan. Loh, kan belum ada BB sebelumnya, Kak. Terus gimana dong? Itu lihat IMT-nya IMT-nya ada. 16 itu normal atau enggak? IMT 16. Apa kira-kira? Betul, kurang ya. Itu IMT-nya kurang. Jadi, ya, jadi terjadinya apa permasalahannya? Nutrisi kurang dari kebutuhan kebutuhan tubuh. Oke, jawabannya adalah E. Kita lanjut ya. Oh, tak bahas satu-satu aja dulu bentar. Nyeri akut tadi biasa ya, munculnya kalau ada skala nyeri ataupun ada hasil PGRST, itu nyeri akut. Normal IMT 5. IMT normal tuh 18 sampai 23 atau 24 gitu ya setauku. Kemudian kalau keletihan itu dia merasa lelah sekali, kemudian diistirahatkan itu lelahnya tidak berkurang. Ya. Kemudian kalau intoleransi aktivitas itu intoleransi aktivitas itu adanya rasa lelah ataupun sesak saat atau setelah beraktivitas akibat tidak cukupnya energi. Itu intoleransi aktivitas. Kemudian defisit volume cairan itu dia hubungannya dengan kekurangan cairan yang terjadi. Entah pasiennya mual muntah, pasiennya diare, ataupun yang lainnya. Ya, itu defisit cairan. Kemudian kalau nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, itu teman-teman harus ambil ketika ada penurunan berat badan, lebih dari 10% berat badan minimal, ataupun kalau ada nilai IMT yang kurang. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, nomor 89. 88 jawabannya adalah E, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, itu ada yang ngenut itu ya. Nanti dibaca lagi teman-teman ya. Kita lanjut nomor 89. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis unstable angina pectoria. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri dada setelah berjalan dari kamar mandi. Perawat melakukan pemeriksaan EKG dan menempatkan salah satu elektroda pada ICS 5 garis parasternal sinistra. Apakah sadapan elektroda yang dipasang pada lokasi tersebut?
Defisit volume cairan itu kehilangan cairan atau kekurangan cairan akibat adanya tadi mual muntah, diare. Intinya pasiennya dehidrasi. Nah, ini pertanyaannya itu elektroda pada ICS 5, interkostal 5. Ayo, interkostal 5. Apa? Ya, ini dah aku nggak hafal hafal, Kak. Ayo, interkostal 5 apa? V1, V2, V3, V4, V5, V6, kira-kira yang mana? Ayo, 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 ayo. Ayo, jawaban yang mana? Ayo, jawaban yang mana? Ayo. Aduh, aduh, aduh. Interkostal 5 ya. ICS 5 kan itu? ICS 5 garis parasternal sinistra. Gimana ngapalinnya kakak-kakak? V4 apa V2 apa V5? Sing kena. Atau C5, yo, sing tepat. Garis parasternal mid clavicula. Kita lihat ya optionnya. Oh, pilihannya sampai V5 ya. V1, V2, V3, V4, V5. V4 apa V5? Yo. V4 ya. V4, Beb. V4. Jawabannya V4. Nih, kata kuncinya di sini. Dia itu menempatkan salah satu elektroda pada ICS 5 garis parasternal sinistra. Itu V5. Nah, V1 di mana, Kak? V1 itu ICS parasternal kanan, ya. Kemudian, kalau V2 itu ICS 4 parasternal kiri. Kalau C3 itu pertengahan antara C2 C4. Nah, C4 atau V4 itu di ICS 5 garis mid clavicula kiri. C5 itu ICS 5 bersejajar dengan C4 agak ke anterior kiri. Kemudian kalau C6 itu sudah di garis mid aksila. Di interkostal 5 juga tapi ke garis mid aksilanya. Udah di tengah-tengah garis ketiak ya di situ. Cara ngapalinnya gimana? Nggak ada, Kak. Caranya ya cuma dibaca. Aku nggak tahu cara ngafalinnya kalau kayak gini gimana ya. Ini ada, Rek. Ada sayang di ini. Apa sih namanya di Google. Tinggal cari aja lokasi sadapan EKG. Nanti ada C1. Kalau di sini bilangnya C1. C1 sampai C6. Ada yang bilang V1 sampai V6. Terserah mau yang mana. Pokoknya yang harus kamu ingat-ingat adalah V4 mid clavicula. Betul, mid clavicula, Kak. Dia di tengah-tengah, Kak. Mid clavicula kiri. Maksud soal itu apa, Kak? Kirain aku mah sternal kiri. Iya, Kak, sternal kiri, tapi dia ICS 5, bukan ICS 4. Kalau ICS 4, pas sternal kiri itu baru V2. Ini interkostanya 5, parasternal kiri dia sejajar dengan garis mid clavicula. Itu berartinya V-nya V4. Ada di Google, cari sendiri ya. Nanti ada bawahnya di situ. Nanti di teman-teman hafalkan atau bikin note juga nggak apa-apa. Nomor 89 jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 90. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan bertambah ketika berjalan ke kamar mandi. Hasil pengkajian mudah merasa capek, konjungtiva anemis, kakinya bengkak, sering terbangun saat malam hari. Semua kebutuhannya dibantu keluarga. TD-nya agak naik sedikit, nadinya normal, nafasnya naik. Masalah keperawatannya apa? Yuk, masalah keperawatannya apa, Rek? Kira-kira. Masalah keperawatannya apa, yuk? Ayo, ayo, masalah keperawatannya apa? Ayo, kenapa pilih itu?
Karena sesak setelah beraktivitas. Oke, kita lihat ya. Keluhannya sesak dan bertambah ketika berjalan ke kamar mandi. Berarti sesak dan lelah setelah beraktivitas. Kemudian dia merasa capek juga. Di sini tensinya dalam kondisi istirahat juga sudah agak tinggi. Kemudian semua kebutuhannya itu dibantu. Maka jawabannya adalah intoleransi aktivitas. Oke, jadi jawabannya adalah A. Penurunan curah jantung diagnosa ke perawatannya. Kalau penurunan curah jantung itu lebih spesifik sih Kak datanya. Masih ada EF, CTR, kemudian hasil dari EKG-nya, kayak gitu ya. Kita lanjut nomor 91. Hasil pengkajian perawat didapatkan data keluarga dengan balita 13 bulan mengalami diare sejak 2 hari yang lalu. Keluarga menganggap diare merupakan tanda anak mau pinter dan akan segera dapat berjalan. Hasil pengkajian balita terlihat lemas, struktur kulit kering. Apakah tugas kesehatan keluarga yang terganggu pada kasus tersebut? Apakah mengenal, melakukan perawatan, mengambil keputusan, identifikasi lingkungan, ataukah memanfaatkan pelayanan kesehatan? Yuk, jawaban yang mana yuk? Kenapa milih A? Kenapa milih A? Kenapa milih A? Jangan diubah. Kalau udah milih A ya wes, tinggal pertanggungjawabkan saja. Kenapa milih A? Kenapa milih A? Ya, ada kata-kata bilang kalau di hari ini pertanda anak mau pintar. Itu berarti salah satu bentuk ketidaktahuan dari seorang ibu terhadap penyakit yang dialami anaknya. Maka yang paling tepat pada tugas kesehatan keluarga yang terganggu pada poin nomor 91 ini adalah bagaimana terkait keluarga ini bisa mengenali masalah kesehatan yang terjadi. Ya, jawabannya adalah A. Jawabannya A. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Fungsi perawatan keluarga itu ada 5 macam. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan. Yang kedua, mengambil mengambil keputusan. Yang ketiga, setelah diambil keputusannya, melakukan perawatan. Kemudian yang keempat, modifikasi lingkungan. Yang kelima itu manfaatkan pelayanan kesehatan. Keluarga menganggap diare pertanda anak akan pintar sehingga keluarganya tidak mengenal masalah. Betul sekali Kak Esti. Jadi kalau semisal ini kondisinya seperti ini, berarti permasalahannya adalah keluarga tidak mampu mengenali masalahnya. Kemudian, kalau semisal sudah kena masalahnya, apakah dia ini diobatkan ke dokter atau tidak? Tidak, Sus. Dia itu cuma berobat di rumah, berarti tidak mampu untuk mengambil keputusan. Kalau semisal sudah berobat di rumah sakit, terus ini sudah pulang, pas waktu di rumah nggak tahu cara melakukan perawatan pada pasien post diare. Semisal rumahnya masih kotor, airnya juga kotor dan lain-lain. Itu nanti masuknya di permasalahannya tidak bisa melakukan modifikasi lingkungan. Dan yang terakhir, kalau modifikasi lingkungan sudah terjadi, kita itu harus turun langsung ke lapangan untuk membantu. Apakah kok turun ke lapangan? Astagfirullahaladzim. Kalau semisal modifikasi lingkungan sudah terjadi, sudah dilakukan, maka yang terakhir stepnya adalah memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, permasalahannya adalah di sini itu banyak warga yang rumahnya dekat sama vaskes. Tapi kalau sakit itu nggak ke vaskes. Kemana dong, Kak?
beli obat sendiri di apotik, di toko-toko obat, ataupun malah ke orang pinter. Anaknya demam bukannya ke puskesmas, tapi malah ke orang pinter. Nah, itu berarti dia tidak mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Ini biasanya muncul ya, kalau keluarga tuh muncul 5 poin ini nih. Nanti teman-teman disuruh membedakan saja pada kasus itu kira-kira masuknya di permasalahan yang mana. Apakah mengenal masalah, melakukan perawatan, mengambil keputusan, mengidentifikasi, kok identifikasi, memodifikasi lingkungan, ataukah memanfaatkan pelayanan kesehatan. Gitu. Kita lanjut ya. 92. Sampai nomor berapa, Kak? Enaknya sampai nomor berapa ya? 100. Kalau kemarin 35, 105, Kak, berarti. Seorang laki-laki 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya DM. Hasil pengkajian pasien mudah lelah, sering merasa haus, BAK-nya sering juga, BB-nya itu turun, kulit kering, tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, nafasnya 20, GDS-nya 489. GDS sebelumnya 416. Diagnosanya apa? Sudah kelihatan ya, Rek ya? Diagnosanya apa, Rek? Ayo, apa, Rek, diagnosanya? KDG. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ya, karena gula darahnya naik turun. Ya, awalnya 489, kemudian awalnya 416 terus tiba-tiba naik ke 489. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. 91 jawabannya A, Kak. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ya. Seorang perempuan 53 tahun dirawat di ruang neurologi dengan stroke hemoragik hari ke-8. Hasil pengkajian, belum BAB selama 1 hari, kesadarannya kompos mentis, hemiparosedekstra, afasia sensoris, area bokong kemerahan, luka derajat 2 diameternya 5 cm, tekanan darahnya 180/100, nadinya 88, nafasnya 20, suhunya 375. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Ayo, ayo apa yo? Belum PAB selama 1 hari, kesadarannya kompos mentis, tapi dia ada kelemahan. Afasia nggak ada hubungannya, area bokong kemerahan, luka. Ya, maka permasalahannya adalah apakah konstipasi bisa diangkat? Baru sehari nggak bisa pup, masa ia diagnosa konstipasi? Ya, hipertermia 375 enggak dong ya. Defisit perawatan diri bisa diangkat nggak, Kak? Harusnya kalau pada pasien-pasien dengan kelemahan seperti ini ya bisa, tapi kan ini datanya nggak dimunculkan. Gangguan mobilitas fisik bisa nggak? Bisa saja, ya, bisa saja. Tapi ini yang lebih tepat mengarah ke kerusakan integritas kulit, dibuktikan dengan adanya area bokong kemerahan, luka derajat 2, terus diameternya 5 cm. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 93 adalah kerusakan integritas kulit. Kita lanjut ya. Nomor 94. Anak laki-laki 11 tahun dirawat di ruang anak dengan leukemia. Hasil pengkajian tampak pucat dan lemah. HB-nya 6,5. Anak akan dilakukan transfusi darah. Perawat telah memasang set transfusi dengan NaCl 0,9 dan menyiapkan kantong darah yang akan digunakan. Apakah langkah yang tepat selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah mengecek dan mencocokkan kembali label darah, mendokumentasikan dalam status pasien,
Kemudian memasang darah ke selang infus, mengobservasi TTV, ataukah menutup klem selang infus. Kira-kira yang mana? Tadi seperti yang aku bilang ya, darah itu cross checknya itu double, double, double. Kenapa? Karena takut salah. Ini harus setelah dipasangkan NaCl, terus apa yang harus dilakukan? Kita kita cross check kita cross check ulang. Apakah betul darah yang diberikan ini sudah sesuai atau tidak? Kalau semisal tidak sesuai, ya kita kembalikan ke bank darah. Kembalikan saja. Kak, ini kayaknya ada yang nggak sesuai deh antara si ini dengan ini, nomornya beda. Misal kayak gitu. Oke. Jadi jawaban yang tepat nomor 94 adalah A. Mengecek dan mencocokkan kembali label darahnya. Kita lanjut nomor 94. Seorang perempuan 70 tahun tinggal di Panti Preda sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengeluh tidur tidak nyenyak di malam hari dan terkadang terbangun. Jarang mengikuti aktivitas, tampak lemah dan sering menguap. Tekanan darahnya 150/100, nadinya 68. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Kira-kira apa, Rek? Ayo, apa, ayo? Kenapa pilih gangguan pola tidur? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Dikarenakan pasien mengeluh tidak nyenyak tidurnya, kadang-kadang kebangun. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah E, gangguan pola tidur. Oke, jawabannya E ya. 96. Seorang perempuan 65 tahun dirawat di ruang ulang nurse. Apa yang diulang, Kak? Yang diulang tadi, gangguan pola tidur tadi datanya itu di sini nih. Dia itu mengeluh tidurnya tidak nyenyak di malam hari, kadang kebangun, kemudian di sini itu dia sering menguap, Kak. Wah, nguap terus tampak lemah ya, karena memang tidurnya kurang. Jadi jawabannya itu adalah gangguan pola tidur. Kita lanjut soal selanjutnya ya. Seorang perempuan 65 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Hasil pengkajian, pasien mengeluh batuk, susah mengeluarkan dahak, dan terdengar rongki basah kasar di lobus kanan atas paru. Perawat sedang melakukan fisioterapi dada dan telah memberikan posisi untuk postural drainase sesuai dengan letak sekret. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Jawabannya adalah kalau sudah diposisikan sesuai dengan letak sekretnya, maka selanjutnya yaitu kita lakukan teknik clapping dan vibrasi ya. Clapping vibrasi ya, betul. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. Tolong ditulis ya, Rek, ya. Nomor 96 jawabannya D. 97. Seorang perempuan 17 tahun dibawa keluarga ke RSC 2 minggu yang lalu karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian ekspresi wajah murung, kontak mata kurang, menyatakan dirinya tidak berguna,
dan penampilannya tidak rapi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apa masalahnya? Fokus di hasil pengkajian. Fokus di hasil pengkajian ya. Hasil pengkajian ini pasiennya mengalami harga diri, harga diri rendah. Betul, HDR ya. Karena tadi dia mengatakan dia itu, apa tadi bilangnya, tidak berguna. Kontak matanya juga kurang. Maka jawabannya adalah C. Nomor 98. Kita lanjut ya, nomor 98. Seorang perempuan usia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan kaki kiri bengkak sejak 10 hari. Hasil pengkajian edema pada kaki derajat 2, kulit tampak kering, terkelupas, CRT-nya lebih dari 3 detik, telah diberikan antikoagulan. Hasil echonya, vaskular aliran darah vena di ekstremitas inferior sinistra kurang lancar. Apakah tindakan keperawatan tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Ayo, yang mana jawabannya? Jawabannya yang mana? Yo. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah karena di sini ini nih. Hasil echo Dopplernya, vaskular aliran darah vena di ekstremitas inferior sinistranya kurang lancar, maka kita bantu untuk meninggikan kaki lebih dari jantung untuk memperlancar apa? Memperlancar aliran balik, aliran balik V, aliran balik vena. Jadi jawabannya adalah E, nomor 98. Kita lanjut ya. Nomor 99. Seorang batita laki-laki diantar ke UGD karena sulit bernafas setelah makan permen kemudian tersedak. Hasil pengkajian kompos mentis, tampak sianosis, stridor, nafas cuping hidung, tampak memegang leher dan batuk-batuk. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, anaknya itu batita. Batita tuh bayi di bawah 3 tahun. Berarti sudah di atas 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun pakainya apa? Chest, chest trust. Kalau di bawah 1 tahun, pakainya back blue. Jadi jawaban nomor 99 ini adalah C, ya, chest trust. Oke, kita lanjut ya. Nomor 100. Seorang perempuan 24 tahun, G1PN0A0 hamil 36 minggu, datang ke UGD dengan keluhan mulas disertai keluar darah per vagina. Hasil pengkajian pasien tampak lemah dan mengerang kesakitan, skala nyerinya 6, tekanan darahnya 100/70, nadinya 80, nafasi 18, suhu 36. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, apa masalahnya? Apa ayo? Apa ayo? Jawabannya apa? 100.
Nomor 100 jawabannya nyeri. Betul ya, jawabannya adalah nyeri. Karena di sini itu dia mengerang kesakitan akibat kontraksi yang dialami. Terus pas waktu dikasih skala nyerinya adalah 6. Maka jawaban yang paling tepat adalah nyeri akut. Oke, kita lanjut nomor 101. Seorang perempuan 36 tahun dirawat di ruang penyakit saraf dengan diagnosisnya meningitis dan HIV/AIDS. Hasil pengkajian merasa malu dengan kondisinya dan berusaha menutupi kondisi yang dialaminya. Pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan penyakitnya kepada keluarga yang menjenguk. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Apa prinsip etik yang diterapkan? Prinsip etik yang diterapkan karena ini meminta untuk dirahasiakan, berarti confidentiality atau merahasiakan sesuatu dari keluarganya ataupun gimana. Ya, jawabannya adalah confidentiality. Kita lanjut nomor 102. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di RS dengan keluhan penurunan pendengaran telinga sebelah kanan. Hasil pengkajian nyeri telinga skala 3, tuli konduktif sebelah kanan, telinga kanan bengkak, kemerahan, dan terdapat cairan kental berwarna coklat dan berbau yang keluar dari lubang telinga kanan. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah gangguan persepsi sensori, defisit perawatan diri, resiko cedera, resiko infeksi, atau nyeri akut? Ini nyerinya skala 3. Kira-kira yang mana? Yang mana jawabannya? Jawabannya apa yo? Jawabannya apa yo? Jawabannya adalah gangguan persepsi sensori. Sensorinya lebih mengarah ke gangguan pendengaran ya. Karena tadi di sini dia ada tuli konduktif juga, kemudian udah tuli konduktif, kemudian ada bengkak, kemerahan, ada cairan kental. Jadi udah tumpuk-tumpuk permasalahannya. Maka yang paling tepat diagnosanya adalah gangguan sensori persepsi lebih ke pendengaran. Kalau resiko infeksi itu berarti belum terjadi infeksi sayang, masih beresiko. Misal ada luka terbuka itu resiko infeksi. Nah di sini kalau terdapat kemerahan, bengkak, terus cairan kental berwarna coklat berbau keluar dari lubang telinga itu udah infeksi atau belum kira-kira? Udah infeksi atau belum? Udah infeksi atau belum? Ayo, wis infeksi apa dulu? Sudah, Nes. Sudah, berarti resiko infeksi nggak bisa diambil karena sudah terjadi infeksi, gitu ya. Samfun, Samfun. Jadi jawabannya ini adalah gangguan persepsi sensori lebih ke pendengaran permasalahan. Oke, kita lanjut nomor 103. Seorang perempuan 25 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu dengan impartu. Berada di kamar bersalin, hasil pengkajian pembukaannya lengkap, selaput ketubannya sudah pecah. Perawat selanjutnya memimpin meneran, kemudian bayi lahir spontan dan dilakukan pemotongan tali pusat. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Setelah tali pusat diputus atau dipotong, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Masuk mengosongkan kandung kemih? Ayo. Hayo, 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 hayo. Ini SOP melahirkan. Melakukan inisiasi menyusui dini. Kayaknya aku punya di SOP. Bentar ya, tak buka no ya. Kayaknya ada. Nanti kita lihat bareng-bareng.
Jawabannya SOP melahirkan. Melahir. Oh ini ada nih. Ada bosku. Kita lihat ya bosku. Jadi sampai di mana ya? Bentar. Tadi itu dia udah lahir, terus dipotong tali pusatnya ya. Oke, 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 oke. Bentar, bentar. Nanti ada bahasa ini. Bahasa... Nah ini, pemotongan dan pengikatan tali pusat. Nah, nomor 31 ini kan pemotongan dan pengikatan tali pusat ya. Udah dipotong dan diikat tali pusatnya, berarti kita ke nomor 32. Apa nomor 32? Dibaca, letakkan bayi agar kontak kulit ibu ke kulit bayi. Bahasa kerennya apa kalau kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi? I, I apa? I takut, bukan IMD ya. Jadi dilakukan IMD dengan tujuan agar bayi itu ada apa sih namanya kontak dengan ibunya langsung, terus dia juga bisa mencari sumber kehidupannya. Ya, jangan lupa tetap diselimuti karena takut bayinya kehilangan panas. Jadi jawabannya apa tadi? Dilakukan IMD. C. Materinya tadi mana ya? Bukan, bukan. Duh, kok ngono? Cek, jawabannya berarti A. Kalau nggak salah A tadi ya, IMD tadi ya. Cek, bentar. Nomor piro mau rek? Nah ini, nomor 103. Melakukan inisiasi menyusui di ini. Jawabannya A ya. 103 jawabannya A. Tadi SOP melahirkan tuh bacaan juga. Kadang-kadang maternitas itu nggak cuma SOP yang umum itu, tapi SOP maternitas juga muncul. Oke, kita lanjut nomor 104, Beb. Ini jawabannya A, 103 jawabannya A. Minta tolong ditulis ya. 104. Seorang perempuan 58 tahun dirawat di RSC karena menolak makan. Keluarga mengatakan sebulan yang lalu pasien kehilangan suaminya karena kecelakaan lalu lintas. Setahun yang lalu pasien kehilangan rumah karena longsor dan belum mendapatkan kompensasi dan pemerintah hingga saat ini. Hasil pengkajian pasien mengatakan sering melihatnya duduk di teras rumah, terlihat tersenyum dan bicara sendiri. Apakah faktor predisposisinya? Faktor predisposisinya. Predisposisi itu apa, Kak? Predisposisi lo yo. Predisposisi bukan presipitasi sayang. Predisposisi, predisposisi, Rek. Ayo dibaca dulu. Ayo, apa ayo? Apa? Predisposisi itu yang terjadi di masa yang yang masa lalu, yang jauh ya, atau lebih dari 6 bulan. Setahun yang lalu kehilangan rumah, belum dapat kompensasi. Berarti iya, dia itu kehilangan harta benda. Bedanya apa predisposisi sama presipitasi? Predisposisi itu terjadi kurang lebih dari 6 bulan namanya. Kalau presipitasi itu kurang dari 6 bulan. Jadi hati-hati. Pertanyaannya di sini adalah predisposisi. Nah, kalau predisposisi itu lebih dari 6 bulan ya sayangnya. Kalau presipitasi kurang dari 6 bulan. Seperti itu. Maka pada nomor 104 ini jawabannya adalah kehilangan harta benda. Kita lanjut nomor 105. Perawat melakukan kunjungan rumah, ditemui seorang anak laki-laki 5 tahun menderita penyakit TBC. Ibu mengatakan anak sudah menjalani pengobatan OAT selama 3 bulan dan saat ini ibu sudah tidak memberikan obat lagi karena sudah tidak batuk. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Kira-kira apa?
Apa jawabannya? Tadi ya, dia ini diberikan OAT selama 3 bulan. Saat ini ibu sudah tidak memberikan obat lagi karena anaknya sudah tidak batuk. Berarti permasalahannya adalah di ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan, Lure. Ketidakpatuhan. Kenapa? Ini dia itu berhubungan dengan regimen terapeutik yang harus dia lakukan selama berbulan-bulan yang sudah direncanakan atau dirancang oleh dokter. Tapi ini pasiennya malah menghentikan pemberian karena menurut dia ya udah anakku udah nggak batuk ya. Jadi nggak usah dikasih obat lah, obat lagi. Itu lebih ke arah ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik pengobatan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 106. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang memiliki anak baru lahir. Perawat memberikan edukasi tentang imunisasi dan menyarankan keluarga untuk memberikan imunisasi pada bayinya. Keluarga menolak dengan alasan keyakinan ajaran agama. Perawat menghormati prinsipnya. Apakah prinsip etik yang digunakan? Biasa ya, autonomi ya. Kita menghargai Kita menghargai terkait keputusan yang diambil oleh keluarga. Kita lanjut, autonomi jawabannya C. 107. Seorang perempuan 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gangguan menelan. Saat ini pasien sedang dilakukan tindakan pemasangan NGT oleh perawat. Selang NGT telah dimasukkan melewati lubang hidung sebelah kiri pasien sampai batas garis yang diberikan tanda. Apakah tindakan selanjutnya? Apakah melepas handscoon, cek posisi ujung selang, fiksasi selang dengan plester, bereskan alat, ataukah masukkan makanan cair lewat selang? Kira-kira apa? Ayo. Yuk, jawaban yang mana? Jawaban yang mana? Jawabannya adalah setelah kita tahu ya, dia itu sudah nyampe batas selang yang sudah kita ukur tadi, maka selanjutnya adalah cek patensinya ya. Cek patensinya. Kenapa? Cek patensinya untuk mengetahui apakah ini betul masuk ke lambung atau tidak. Caranya gimana? Untuk mengecek patensi si NGT-nya, caranya gimana? Boleh ditulis di kolom komentar. Bagaimana caranya? Oh, jangan coret-coret. Tenang ya, saya sudah bisa menghapus. Wak, 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 wak. Ayo, auskultasi. Auskultasi yang didengarkan apa? Auskultasi yang didengarkan apa? Dipakein squid, dikasih udara. Ya, bisa pakai tadi ya, dikasih udara, terus didengarkan ada suara bluk gitu bisa. Atau dihisap cairan lambungnya. Ataupun misal selangnya itu ditaruh di gelas, nanti kalau ada blukutuk-blukutuk, itu berarti bukan di lambung. Tapi kalau nggak ada blukutuk-blukutuk, berarti itu udah benar. Gitu ya, jawabannya. Jadi ini jawabannya apa Kak nomor 107? Jawabannya adalah B, cek posisi ujung selang. Kita lanjut ya. Nomor 108. Seorang perempuan kadang pakai kertas lakmus, boleh. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di RSU karena kanker payudara. Hasil pengkajian pasien mengatakan bosan dengan kondisinya, malas untuk menjalani kemoterapi karena merasakan tidak ada perubahan. Di sini sering nangis, malas makan, nggak mau keluar rumah. Udah deh. Diagnosanya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ke keputus keputusasaan. Kenapa keputusasaan?
Kenapa keputusasaan? Karena ini sudah mempengaruhi di pola makan dan pola tidurnya. Di sini udah mulai malas makan nih, berarti sudah mengarah ke keputusasaan. Oh ya tadi di grup yang 10.000 itu ada, oh iya nanti dijawab ya Kak ya. Aku belum buka petnya lagi soalnya. Ketidakberdayaan itu persepsi dari seseorang yang sakit ini mengatakan tidak ada solusi. Padahal masih ada sebetulnya solusi yang ada. Dan ketidakberdayaan ini pasiennya tuh bergantung gitu loh. Bergantung dengan apa sih namanya? Bergantung dengan keluarga. ADL-nya dibantu, segala macamnya dibantu, itu ketidakberdayaan. Kalau keputusasaan itu satu tingkat lebih parah dari ketidakberdayaan. Jadi habis dari ketidakberdayaan, kalau tidak segera diatasi, dia akan masuk fase putus asa atau keputusasaan. Nah, keputusasaan ini apa yang terjadi? Dia sedih berkepanjangan, tidak mau melakukan pengobatan, malas makan, malas tidur, atau nggak bisa tidur. Itu sudah masuknya di keputusasaan. Seperti itu. Oke, jadi ini sudah malas makan, sering menangis. Maka jawabannya adalah keputusasaan. Ya, 108 jawabannya adalah D. Lanjut. 109. Seorang perempuan 25 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke UGD dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pengkajian perdarahan tanpa rasa nyeri dan berwarna merah segar, keadaan umum baik, tekanan darahnya 110/80, nadinya 88, nafasnya 20, suhunya 365. Tindakannya apa kira-kira? Ayo, jawabannya apa, yo? Jawabannya apa, ayo? Apa, ayo? Keluar darah dari jalan lahir tanpa rasa nyeri. Berarti apa diagnosa medisnya? Keluar darah dari jalan lahir tanpa rasa nyeri. Diagnosanya apa? Ayo, diagnosanya apa? Keluar darah dari jalan lahir tanpa rasa nyeri. Diagnosa medisnya apa? No, no, no abortus, no, no. Placenta previa. Betul. Kalau terjadi placenta previa, tindakan keperawatan yang paling tepat apa? Tira, tira, tira baring ya. Tira baring. Tadi kalau teman-teman ikut TO, Kak, kok itu determinasi pasiennya placenta previa kok determinasi? Ada yang tahu kenapa? Karena pada pasien-pasien placenta previa itu, bentar ya, Rek, ya, itu ada pertimbangan. Kalau perdarahannya lebih dari 500 mili, kemudian denyut jantung janinnya itu mulai turun alias kita curigai mengalami distres janin, maka harus segera dilakukan terminasi. Terminasi itu maksudnya dilahirkan dengan kondisi yang ada kayak gitu. Dengan tujuan apa? Biar selamat dua-duanya. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya ini adalah tirabaring. Kita terakhir ya, nomor 110. Seorang laki-laki 15 tahun dibawa ke poliklinik RSC karena berteriak-teriak dan membanting pintu kamar. Hasil pengkajian keluarga mengatakan pasiennya sering diolok-olok oleh teman-temannya karena tubuhnya pendek dan kulitnya hitam. Saat ini pasiennya mondar-mandir, bicara dan tertawa sendiri. Apakah diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus tersebut? Ayo, yang mana? Jawabannya adalah halusinasi ya.
hasil pengkajiannya ini tadi karena dia itu dielek-elek atau dicaci maki, dibully. Akhirnya gara-gara dibully, dia mungkin harga diri rendah dulu baru naiknya ke halusinasi. Di sini data halusinasinya tuh pasien yang mondar-mandir, bicara dan tertawa sendiri. Berarti halusinasinya halusinasi penglihatan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sudah selesai ya sampai 110 aja ya, Beb ya. Berapa soal berarti? Dari 70 ke 110, berarti 40 soal. Wis, mantap sekali. Nanti untuk yang sisanya teman-teman boleh dikerjakan terlebih dahulu. Terus nanti ketemu aku kita bahas gitu ya. Kali aja ada perubahan atau perbedaan jawaban. Ya, itu boleh. Kalau nanti juga buat ngecek, wah, kira-kira aku benar berapa ya gitu ya. Nomor 109 itu tirah baring, Kak. Besok malam Zoom. Iya, besok malam itu tanggal berapa sih? 18 kan? Iya, sampai tanggal 19. Pokoknya besok itu hari apa? Besok itu hari apa sih, Rek? Jumat, Sabtu. Iya, sampai Sabtu ya, Rek ya. Sampai tanggal 19. Lanjut soal ini, iya. Kalau udah habis nanti soal lagi. Semangat ya yang mau ukom di tanggal 19. Bagi dong untuk yang ukom besok. 19 udah ujian. Uhuhuhu. Udah jangan sedih. Karena aku udah bilang. Kalau udah deket-deket kayak gini itu nggak boleh ansietas berat. Ansietasnya ringan-ringan saja. Nanti malah yang dipelajari itu pada hilang semua. Oke. So, santai saja lah. Insya Allah itu nanti gampang, dimudahkan. Yang penting teman-teman jangan lupa ikhtiar dunianya dilakukan, langitnya juga dilakukan. Minta maaf, ayo yang belum minta maaf. Minta ridhonya dari keluarga-keluarga ataupun sanak terdekat. Kalau punya salah sama orang ya minta maaf. Kalau ada kelebihan harta ya sedekah, niatin biar lulus UKOM. Amin, semoga lulus UKOM semuanya ya. Oke, terima kasih atas malam hari ini yang membara semangatnya.